Pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, ya. Ini berdakwahnya itu lewat apa saja ini yang sudah dilakukan ini? Kita punya ada dakwah di bidang keagamaan dengan masjid, ya, ada musola, kemudian ada dakwah di bidang pendidikan, ada 5 sekolah yang kita miliki. 5 sekolah. Iya, ada dari tingkat elementary school. Elementary. Iya, kemudian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia banget sore ini karena ini saya di ketinggian 822 mdpl. Ini di belakang saya ini ada Gunung Gede, Gede Pangrango. Ini Gunung Gede itu ketinggiannya 3026. Dan sore ini tanggal 27 Januari 2024, saya lihat di Google ini, sore ini temperatur di sana itu 8 derajat Celcius. Jadi ketinggiannya di 3026. Sekarang saya di ketinggian 822. Cukup sejuk juga. Ini karena udara bebas ya. Saya sangat terhormat karena dapat menangani beliau. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini saya akan ngobrol sebentar lah ya tentang Muhammadiyah, karena ketua cabang itu urusannya kan macam-macam, bukan hanya satu sisi tapi banyak hal tentang dakwah ya. Ustadz Ahmad Said Matondang. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya. Jadi Muhammadiyah di Kebayoran Baru. Betul. Apa ini? Progresnya apa ini? Jadi kita Muhammadiyah Kebayoran Baru ini kota Jakarta, pusatnya Jakarta. Jakarta, ya. Tentu perlu beradaptasi dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seperti ibu kota Jakarta. Jadi progresif, ya, adaptif, dan tentu digitalisasi juga. Kita dalam waktu dekat ingin melaunching aplikasi Bajaimu. Bajaimu, ya, karena Bajaimu. tidak ada yang memfasilitasi selama ini. Gojek, Grab sudah ada yang memfasilitasi. Bajaimu ya? Iya, Bajaimu. Punya Muhammadiyah itu ya? Bajainya punya Muhammadiyah. Jadi ya namanya Muhammadiyah memberikan kemaslahatan. Ketika pemerintah tidak memperhatikan, ya kita sebagai organisasi Islam yang punya majelis pemberdayaan mengambil inisiasi untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, bagian dari komunitas Bajai, insya Allah dalam waktu dekat. Oh, luar biasa. Jadi mungkin bukan mau tidak memperhatikan, mungkin lupa ya. Lupa. Pemerintah lupa karena sibuk kanan kiri sibuk, sehingga ya ada beberapa lah yang atau banyak juga boleh yang tidak tersentuh. Iya. Dan Muhammadiyah mengambil peran. Ustadz Said, begini ya, dakwah di Indonesia sekarang kan dakwah Islam terutama. Betul. Ya semakin masif, apalagi di perkotaan. Tantangan bangsa, ya, tantangan kita berdakwah itu kan banyak. Apa ini kira-kira yang selain tadi yang dibicarakan dakwah Muhammadiyah di Jakarta ya Selatan ya, terutama apa yang sudah ini dilakukan itu? Ya, tentu tadi disampaikan dakwah ini kan ada bil lisan dan bil hal. Iya, betul. Bil lisannya ini salah satunya ini mungkin seperti ini, dakwah digitalisasi, kemudian dakwah di masjid, dakwah di pengajian, itu bil lisan. Itu dilakukan dan kita masuk juga ke ranting-ranting karena memang Muhammadiyah. Ranting itu tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Jadi di Muhammadiyah itu ada, kalau tingkat kecamatan itu namanya cabang. Kalau di kelurahan? Ranting. Kalau di kabupaten kota? Daerah. Jadi
Di Jakarta kan provinsinya Jakarta, DKI, kotanya ya Jakarta Selatan Jakarta ya. Selatan. Ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Cabangnya Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, rantingnya nanti macam-macam ranting Iya, ya. betul. Bro. Nah, jadi dakwah itu kita lakukan juga ke grassroots, di mana ya ujung tombak sebenarnya Muhammadiyah itu ada di cabang-cabang, di ranting-ranting. Di ranting itu ya. Iya. Yang sekarang dirasakan oleh Ustadz Said ya, sebagai seorang tokoh di Jakarta, dakwah-dakwah Islam itu ya mungkin lewat Muhammadiyah ya terutama itu. Apa yang dirasakan ini? Ya, kalau kita lihat mungkin ibu kota itu kan glamor kelihatan. Iya ya. Tapi ternyata kalau kita masuk ke grassroots ya banyak saudara-saudara kita yang memang perlu perhatian. Jadi di kelihatannya maju dan seterusnya, tapi ternyata di bawah itu masih perlu bimbingan, kemudian pendampingan yang rasanya mungkin nggak tersentuh ya Iya. oleh siapapun. Begitu ya. Iya. Mungkin juga masih, maaf ya mungkin ya, di Jakarta juga mungkin masih banyak yang belum pandai baca Quran. Masih banyak, bro. Masih banyak. Makanya, Banyak ya? iya. Jadi dakwah Muhammadiyah itu tadi pengajian di tingkat-tingkat ranting ya masih belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar tajwid. Yang rasanya harusnya enggak begitu ya, tapi di Jakarta ternyata masih seperti itu. Dan itu nyata ya? Dan itu nyata. Mungkin karena mereka sibuk atau apa ya? Betul. Dan tidak menjadi perhatian, bukan bagian dari perhatian mereka. Iya ya. Lelah mencari penghidupan, penghidupan dunia, lupa dengan penghidupan akhirat. Yes. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru ya. Ini berdakwahnya itu lewat apa saja ini yang sudah dilakukan ini? Kita punya ada dakwah di bidang keagamaan dengan masjid, ya, ada musola, kemudian ada dakwah di bidang pendidikan, ada 5 sekolah yang kita miliki. 5 sekolah. Iya, ada dari tingkat elementary school, Elementary, iya, kemudian junior high school, junior high ada school, 2, kemudian ada senior high school, Senior dan high vocational. vocational ya. Vocational high school. Itu di bidang pendidikan, tentu ada ICA-nya juga di tingkat preschool ya. Iya. Kita juga punya dakwah di bidang rumah sakit tadi. Rumah sakit. Kesehatan ya, kesehatan ada satu Rumah sakitnya apa itu di Rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring. Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Silakan ini ibu bapak semua yang di Jakarta Selatan. Ini rumah sakitnya Muhammadiyah. Di Kebayoran Baru lah ini ya, yang Kebayoran Baru ya. Betul. Nah, selain tadi kita juga ada dakwah pemberdayaan melalui NPM tadi. Ada majelis ekonomi, kita punya perusahaan travel haji dan umroh dan travel lain. Oh, lengkap ya. Insya Allah akan mulai menjelajah ke bidang pembangunan gedung-gedung karena sekolah-sekolah kita, rumah-rumah sakit kita kelihatannya perlu dikawal juga oleh milik sendiri ya. Begitu. Antusias warga Jakarta gimana itu? Ya, kelihatan alhamdulillah untuk di Kebayoran Baru tahun ini kita sampai harus memfasilitasi karena Prof Imam selalu bilang ketika kita menolak ya customer datang kita berdosa. Tahun ini untuk di bidang pendidikan itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak punya sarana prasarana sehingga tahun ini kita harus membangun tadi gedung dakwah untuk memfasilitasi tadi anak-anak kita. Itu sekolah juga ya. Sekolah juga. Ya. Jadi bagaimana wali murid itu gimana memandang keberadaan? Alhamdulillah positif ya karena kepercayaan mereka kepada kita semakin tinggi karena layanan yang kita berikan. Ya. Integritas yang kita jalankan tentu membuat customer itu semakin hari semakin percaya dengan Muhammadiyah Kebayoran Baru. Dan ada apa saja tadi SD ya? Ada SD, ada SMP, Prof. SMP ya. SMP-nya ada berapa, Bang? SMP ada 2, SMP 8 dan SMP 9. SMP 8 Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah 8, SMP Muhammadiyah 9, SD Muhammadiyah 5, Muhammadiyah 5, yang dan SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 3, dan SMK Muhammadiyah Al-Kausar. Kalau TK-nya di Aisyah ya? TK-nya di Aisyah. Ada berapa TK itu? Baru 1 TK Aisyah. Aisyah ya? Iya. Ya, yang belum pernah ke Jakarta Selatan ya ke Jakarta dulu lah ya.
Jakarta dulu yang selatan. Iya. Wah, hebat sekali ya. Nah, bisnis di Muhammadiyah yang dan negara apa nih? Apa ini? Ada unit bisnis tentu berkaitan layanan untuk makanan ya kepada khususnya para peserta didik dan juga rumah sakit. Ada bisnis koperasi juga untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dari warga khususnya di amal usaha pendidikan dan kesehatan. Ada Oh gitu koperasi. ya. Iya. Kalau di sekolah prestasinya banyak juga ya. Alhamdulillah sekolah-sekolah kita berprestasi, baru saja semalam diakui sebagai sekolah unggul berkemajuan. Wah, itu ya. Beberapa waktu yang lalu SD kita diundang ke Korea Selatan, Pak. Oh gitu ya. Ya, untuk menjadi salah satu sekolah lab AI ya, AI ya. artificial intelligence, dan diberikan bantuan robot gitu. Iya bagus sekali lah. Semoga ini menjadi inspirasi Indonesia. Inspirasi Indonesia. Karena di tengah kota Jakarta juga guru-gurunya juga profesional ya. Alhamdulillah. Wow, semua amal usaha. Jadi di Muhammadiyah itu yang sekolah, yang bisnis itu disebut amal usaha. Nah itulah yang untuk umat ya, karena dari umat untuk umat dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional. Dan juga kita menerima infak, sodako, amal zakat ya. Zakat infak dengan Zakat infak. Lazis Ya? lembaga Iya. amil zakat Zakat. infak dan sodakoh Muhammadiyah Kebayoran Baru. Dan kita terbuka, tinggal Anda datang saja ke Kebayoran Baru, Muhammadiyah Kebayoran Baru itu di jalan apa tuh? Jalan Limau 1, 2 Jalan Kebayoran Baru, Limau. Jakarta Selatan. Harapan untuk Indonesia ini apa? Ya tentu Indonesia semakin baik lah, Yang baik ya. biar warga Indonesia ya sejahtera, bahagia dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin, amin. akhirati hasanah. Ini ya Pilpres ya, Prof. dibebaskan ya. Dibebaskan, Bro. Ya jadi di warga Muhammad dibebaskan, milih nomor berapapun boleh. Ya milih nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 juga boleh. Up to you. Kita bebaskan, tetap kita berdakwah terus. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan hari ini kita sangat ini situasinya gimana nih di sini nih? Ini kita nih sudah berada di Cisarua ya, Prof ya. Di Sarua ya. Iya. Suasana tadi dingin sudah sampaikan Prof. Ya. Alhamdulillah. Untuk tafakur, Ya. Prof Imam minta kita tafakur. Ya sekali-kali Sekali-kali. yang hidupnya di kota menepi dulu lah. Iya. Ini di belakang saya ini kalau pas kelihatan bagus banget itu. Iya. Ya itu Gunung Gede Pangrango yang sangat gagah lah ya, sangat gagah itu. Kita dapat merasakan kesejukannya. Saya rasa itu dari Cisarua, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.